Mia berdiri di depan cermin kamar mandi, tangannya gemetar saat dia membaca pesan teks dari kekasihnya, Sari. Kita harus berhenti, Mia, ibumu akan tahu. Air mata mengalir deras, dan dalam sekejap, Mia menghancurkan ponselnya ke lantai, pecahannya berhamburan seperti rahasia yang tak lagi bisa disembunyikan. Malam itu, di rumah keluarga di pinggiran Jakarta, Mia memutuskan untuk mengungkapkan semuanya kepada ibunya, Ratna, seorang pensiunan tentara yang selalu menekankan kehormatan dan tradisi. Ratna, dengan wajah tegas yang terlatih bertahun-tahun di militer, duduk di ruang tamu sambil memegang secangkir teh panas. Matanya yang biasanya tajam kini dipenuhi kebingungan saat Mia berkata, "Bu, aku suka perempuan. Aku mencintai Sari." Udara ruangan seolah membeku, Ratna menjatuhkan cangkirnya, teh tumpah membasahi karpet, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, wanita kuat itu merasa dunianya runtuh. Ratna menatap Mia dengan mata melebar, napasnya tersengal. "Apa yang kamu bicarakan, nak? Ini pasti pengaruh teman-temanmu di kampus. Kamu harus berhenti omong kosong ini." Mia, yang berusia 25 tahun, seorang mahasiswa sastra di Universitas Indonesia, berdiri tegar meski hatinya hancur. Dia tahu ini bukan AC, bukan pengaruh luar. Cintanya pada Sari, seorang guru sekolah menengah berusia 28 tahun, telah tumbuh diam-diam selama 2 tahun. Mereka bertemu di sebuah cafe di Blok M, saat Mia sedang membaca puisi Sappho, dan Sari mendekat dengan senyum hangat, membahas tentang literatur klasik. Dari sana, percakapan berubah menjadi pertemuan rahasia, pelukan tersembunyi di taman kota, dan janji-janji yang penuh risiko di negeri di mana cinta seperti ini dianggap tabu. Ratna bangkit dari kursinya, langkahnya berat seperti saat dia memimpin pasukan di lapangan latihan dulu. "Kamu tahu apa artinya ini bagi keluarga kita? Ayahmu, almarhum, adalah seorang perwira. Aku bertugas di Angkatan Darat selama 20 tahun, menjaga nama baik. Dan sekarang kamu." Ini. Suaranya pecah, tapi bukan karena marah semata. Di balik kemarahan itu, ada ketakutan yang dalam, ketakutan yang Ratna kenal terlalu baik. Saat muda, Ratna pernah merasakan getar yang sama terhadap seorang rekan perempuan di barak, tapi dia menekannya, memilih pernikahan dengan suami yang baik, melahirkan Mia, dan hidup sesuai norma. Kini, pengakuan Mia seperti cermin yang memantulkan masa lalunya sendiri. Mia menunduk, tapi suaranya tetap tegas. "Bu, aku tidak bisa berpura-pura lagi. Sari adalah segalanya bagiku. Kami saling mencintai, tapi dia takut karena masyarakat, karena keluarga. Aku harus memilih, diam dan kehilangan dia, atau bicara dan menghadapi semuanya." Ratna berjalan mondar-mandir di ruangan, pikirannya berputar. Dia ingat hari-hari di militer, di mana disiplin adalah segalanya, dan emosi pribadi harus dikubur. Tapi melihat Mia, anak satu-satunya, berdiri di sana dengan mata penuh air mata, Ratna merasa ada sesuatu yang retak di dadanya. "Baiklah, besok kita bicara dengan Sari. Aku ingin tahu siapa perempuan yang membuat anakku seperti ini." Pagi berikutnya, Sari datang ke rumah dengan wajah pucat. Dia, dengan rambut pendek rapi dan baju sederhana, duduk di sofa sambil memegang tangan Mia di bawah meja. Ratna menatap mereka berdua, mata tajam seperti saat interogasi. "Ceritakan semuanya. Dari awal." Sari menelan ludah, suaranya lembut tapi tegas. "Bu, saya mencintai Mia. Kami bertemu secara kebetulan, tapi perasaan ini nyata. Saya tahu ini sulit diterima di Indonesia, di mana pernikahan sesama jenis bukan pilihan. Tapi kami tidak ingin menyakiti siapapun." Ratna diam sejenak, lalu bertanya, "Apa rencanamu? Hidup sembunyi-sembunyi selamanya? Atau kau ingin Mia diusir dari keluarga?" Pertanyaan itu menusuk hati Sari.
Dia berasal dari keluarga konserati di Surabaya, di mana ayahnya seorang ulama, dan saudara-saudaranya menikah sesuai tradisi. Sari pernah hampir menikah dengan seorang pria, tapi dia mundur karena tahu hatinya tak bisa berbohong. Kini, dengan Mia, dia merasa menemukan rumah, tapi harga yang harus dibayar tinggi. Bu, kami ingin jujur. Tapi jika itu berarti kehilangan segalanya, apa pilihan kami? Mia memegang tangan Sari lebih erat, mata mereka bertemu penuh tekad. Ratna menghela napas panjang, ingatan masa lalunya muncul lagi, seorang perempuan bernama Lina, rekan di militer, yang pernah membuat hatinya berdegup kencang. Mereka berpisah karena tugas, dan Ratna memilih jalan aman. Hari itu berlalu dengan perdebatan panjang. Ratna meminta waktu untuk berpikir, sementara Mia dan Sari pulang dengan hati gelisah. Di malam hari, Ratna duduk sendirian di kamar, membuka album lama. Oto-oto dirinya di seragam tentara, berdiri tegar di samping Lina. Kenapa aku tak pernah berani, gumamnya. Esok harinya, dia memanggil Mia kembali. Aku tidak setuju. Tapi aku tidak akan usir kamu. Kita harus bicara dengan keluarga besar. Mia memeluk ibunya, tapi tahu ini baru awal badai. Sementara itu, di apartemen kecil Sari di Kemang, dia menerima telepon dari saudaranya. Sari, ada rumor di kampung. Katanya kamu dekat dengan perempuan. Ayah marah besar. Sari menutup telepon, tubuhnya lemas. Dia tahu, jika ini tersebar, pekerjaannya sebagai guru bisa hilang. Di Indonesia, di mana undang-undang anti semakin ketat, hidup seperti ini seperti berjalan di atas pisau. Mia datang malam itu, mereka berpelukan di kegelapan, berbisik janji. Kita akan hadapi bersama, kata Mia, tapi Sari ragu, apa jika aku mundur, itu artinya pengkhianatan. Konflik mulai memuncak saat keluarga besar Ratna berkumpul di rumah. Paman dan bibi datang dari Bandung dengan wajah penuh kekhawatiran. Ratna, ini dosa besar. Kamu harus bawa Mia ke psikolog atau ustad, kata paman tertua. Ratna yang biasanya diam, kali ini berbicara. Dia anakku. Aku tahu apa yang dia rasakan. Semua mata tertuju padanya, dan untuk pertama kalinya, Ratna merasa beban rahasianya terlalu berat. Mia melihat ibunya dengan heran, tapi tak bertanya. Pertemuan keluarga itu berubah menjadi medan perang. Paman Mia, seorang pengusaha sukses di Jakarta, berdiri dan menunjuk Mia, ini pengaruh barat. Di Indonesia, kita punya nilai-nilai sendiri. Jika kamu terus begini, kami akan putus silaturahmi. Ratna memegang tangan Mia, suaranya tegas seperti perintah militer. Cukup. Ini bukan tentang nilai, tapi tentang cinta. Aku pernah merasakan hal yang sama. Ruangan hening seketika. Mia memandang ibunya dengan mata melebar, Bu, apa maksudmu? Ratna menarik napas dalam, air mata mengalir untuk pertama kalinya di depan keluarga. Dulu, saat di tentara, ada seseorang. Lina. Kami. Dekat. Tapi aku memilih menyembunyikannya, menikah dengan ayahmu, hidup normal. Sekarang melihat Mia, aku sadar aku salah. Pengakuan Ratna seperti bom yang meledak. Bibi-bibi berbisik, paman marah. Ratna, kamu gila. Kamu pensiunan tentara, bagaimana bisa? Ratna berdiri, posturnya masih seperti prajurit. Justru karena itu aku tahu harga yang dibayar. Aku kehilangan Lina, kehilangan diri sendiri. Mia tidak boleh seperti aku. Mia memeluk ibunya, tapi hatinya campur aduk. Dia senang ibunya mengerti, tapi juga terluka karena rahasia ini disembunyikan bertahun-tahun. Kenapa butak pernah cerita? Ratna tersenyum pahit, karena takut seperti ini. Tapi sekarang, aku siap hadapi. Berita itu cepat menyebar.
Di sekolah Sari, rekan guru mulai berbisik. Kepala sekolah memanggilnya. Sari, ada keluhan dari orang tua murid. Katanya kamu tidak pantas jadi teladan. Sari duduk di depan meja kepala sekolah, tangannya dingin. Itu pribadi saya, Pak. Saya baik-baik saja mengajar. Tapi kepala sekolah menggeleng, di sini kita harus menjaga moral. Pertimbangkan mundur. Sari pulang dengan hati hancur, menelepon Miaj, aku mungkin kehilangan pekerjaan. Apa ini layak? Mia, di sisi lain, sedang bertengkar dengan teman kampus. Mia, kamu gila. Di Indonesia, bisa dipenjara. Tapi Mia tegas, cinta bukan kejahatan. Ratna setelah pengakuan mulai mencari Lina. Dia browsing di media sosial, menemukan profil Lina yang sekarang tinggal di Bali, menikah dengan seorang pria. Ratna mengirim pesan, Lina, ini Ratna. Ma atas masa lalu. Balasan datang cepat, Ratna. Lama tak jumpa. Aku bahagia sekarang, tapi aku ingat kita. Mereka bertemu di kai di Jakarta, Lina dengan rambut beruban, tapi mata masih sama. Kenapa sekarang, tanya Lina. Ratna cerita tentang Miaj, anakku seperti kita dulu. Aku ingin dukung dia. Lina tersenyum, bagus. Aku menyesal tak berani. Suamiku baik, tapi hatiku selalu ingat kamu. Pertemuan itu memberi Ratna kekuatan, tapi juga rasa sakit lama. Sementara itu, Sari dihadapkan pilihan sulit. Ayahnya datang dari Surabaya, marah besar. Kamu malu-maluin keluarga. Pulang sekarang atau aku anggap bukan anakku lagi. Sari menangis, tapi ingat Miaj, ayah, aku mencintai dia. Tolong pahami. Ayahnya pergi sambil menggeleng, meninggalkan Sari sendirian. Malam itu Sari bertemu Mia di taman. Aku tak bisa terus. Keluargaku hancur. Mia memohon, jangan tinggalkan aku. Kita bisa hadapi. Tapi Sari ragu, dan dalam momen panas, dia berkata, mungkin ini kesalahan dari awal. Kata-kata itu seperti pisau, Mia pergi dengan air mata. Ratna tahu tentang pertengkaran itu dari Mia, dia pergi menemui Sari sendirian. Kamu tak bisa mundur sekarang. Lihat apa yang Mia bayar. Sari menangis, Bu, aku takut. Di masyarakat ini, kami seperti penjahat. Ratna memegang bahunya, aku juga takut dulu. Tapi sekarang, aku pilih benar. Kamu harus pilih. Sari pulang dengan pikiran berantakan, tapi esok harinya, dia mundur dari sekolah. Aku akan cari pekerjaan lain. Demi Mia. Konflik memuncak saat ada demonstrasi anti-LGBT di Jakarta. Teman Mia mengajaknya ikut counter protes, tapi Mia ragu. Ini berbahaya. Tapi Sari datang, kita pergi bersama. Mereka bergabung, memegang tangan di kerumunan, di mana slogan-slogan menusuk telinga. Polisi datang, dan dalam kekacauan, Sari terpisah. Mia panik mencarinya, dan menemukan Sari dipukul oleh demonstran. Sari, teriak Mia. Ratna, yang diam-diam ikut, muncul dan melindungi mereka. Jauhi mereka, bentaknya dengan suara militer. Kerumunan mundur, melihat wanita pensiunan itu. Malam itu, di rumah sakit, Sari dengan luka ringan, memeluk Mia. Gema, aku ragu. Ratna duduk di samping, kalian berdua kuat. Aku bangga. Tapi di luar, media mulai memberitakan, dan tekanan sosial semakin besar. Setelah insiden demonstrasi, hidup mereka berubah. Media lokal menyorot pensiunan tentara lindungi pasangan lesbian, membuat Ratna jadi pusat perhatian. Telepon berdering tak henti, dari rekan militer lama yang mengecam. Ratna, kamu nodai nama Angkatan Darat. Tapi ada juga yang dukung diam-diam. Ratna duduk di ruang tamu, membaca komentar online, hatinya campur antara bangga dan takut.
Mia dan Sari tinggal sementara di rumahnya untuk keamanan. Bu, Ma bikin ribut, kata Mia. Ratna tersenyum, ini bukan salahmu. Ini perjuangan kita. Sari setelah mundur dari sekolah, mencari pekerjaan baru. Dia wawancara di sebuah ngoyang mendukung Haklud, tapi ragu. Apa aku siap jadi aktivis? Di wawancara, bosnya bertanya, kenapa kamu mundur? Sari jujur, karena orientasiku. Bosnya mengangguk, kami butuh orang seperti kamu. Sari diterima, tapi itu berarti lebih banyak eksposur. Ayahnya menelepon lagi, kembali ke Surabaya, atau aku tutup pintu selamanya. Sari menangis, tapi memilih tinggal. Mia, di kampus, dihadapkan boikot dari teman. Jangan dekat-dekat, nanti ketularan, bisik mereka. Dosennya memanggil, Mia, ini mempengaruhi studimu. Pertimbangkan cuti. Mia marah, ini bukan penyakit. Dia bertemu Sari setelah kuliah, mereka berjalan di pinggir danau Ui, memegang tangan. Kita harus kuat, kata Sari. Tapi malam itu, Mia mendapat pesan ancaman anonim, hati-hati, kami tahu alamatmu. Ratna melihat ancaman itu, marah besar. Dia hubungi rekan militer lama yang masih aktif. Tolong lindungi keluargaku. Rekannya ragu, Ratna, ini rumit. Hukum di sini ambigu. Tapi dia setuju bantu diam-diam. Ratna juga bertemu Lina lagi, di Bali kali ini. Lina, aku butuh nasihat. Lina yang sekarang punya anak, berkata, aku iri padamu. Aku pilih aman, tapi hati kosong. Dukung Mia sepenuhnya. Ratna pulang dengan tekad baru. Konflik internal Sari memuncak. Dia mimpi buruk tentang ayahnya, yang sakit karena dia. Apa aku egois? Tanyanya pada Mia. Mia jawab, tidak. Kita punya hak bahagia. Tapi Sari pergi ke Surabaya sendirian, bertemu ayah. Ayah, Ma. Tapi ini aku. Ayahnya diam, lalu berkata, pergi. Jangan kembali. Sari pulang hancur, tapi Mia menyambutnya dengan pelukan. Kamu tak sendirian. Di rumah, Ratna mengadakan pertemuan kecil dengan teman-teman pendukung. Mereka diskusi tentang hak di Indonesia. Kita butuh perubahan, kata salah satu. Ratna bicara, dari pengalamanku di militer, perubahan datang dari dalam. Mia dan Sari ikut, merasa bagian dari sesuatu yang lebih besar. Tapi malam itu, ada ketukan pintu. Polisi datang, ada laporan gangguan. Ratna hadapi mereka, ini rumahku. Tidak ada yang salah. Polisi pergi, tapi itu peringatan. Sari mulai bekerja di Ngo, membantu orang lain seperti dirinya. Dia bertemu korban kekerasan, dan itu membuka matanya. Mia, aku sadar, perjuangan ini bukan hanya untuk kita. Mia setuju, mereka rencanakan acara kecil untuk awareness. Tapi paman Mia datang lagi, Ratna, hentikan ini. Atau aku laporkan ke otoritas. Ratna tegas, lakukan. Aku tak takut lagi. Hari acara tiba di sebuah kai kecil. Mia berpidato, cinta bukan dosa. Sari di sampingnya, memegang tangan. Tapi demonstran datang, melempar telur. Kekacauan terjadi, Mia terluka ringan. Di rumah sakit, Ratna marah, ini terlalu jauh. Tapi Mia berkata, Bu, ini harga kebebasan. Setelah itu, Sari ragu lagi. Mungkin kita pindah ke luar negeri. Mia menolak, tidak. Ini tanah air kita. Ratna dukung Mia, kita lawan di sini. Tapi tekanan membuat Sari depresi, dia mulai menjauh. Aku butuh waktu, katanya pada Mia. Mia hancur, jangan tinggalkan aku. Mia menghabiskan hari-hari berikutnya dalam kesedihan. Sari pindah sementara ke apartemen teman, meninggalkan Mia sendirian dengan Ratna. Bu, apa aku salah? Tanya Mia. Ratna peluk anaknya, tidak.
Sari takut seperti aku dulu. Ratna hubungi Sari kembali. Mia butuhmu. Sari jawab, Bu, aku trauma. Ayahku sakit karena aku. Ratna paham, datanglah. Kita bicara. Sari datang malam itu, mereka bertiga duduk di meja makan. Aku tak bisa terus, kata Sari. Mia menangis, kenapa? Kita sudah sejauh ini. Sari jelaskan, pekerjaanku baru, tapi ancaman setiap hari. Aku takut kehilangan nyawa. Ratna interupsi, itu yang mereka inginkan, kita mundur. Tapi ingat, di militer aku belajar bertahan. Sari tatap Ratna, Bu, Anda berani sekarang, tapi dulu tidak. Ratna akui, ya, dan aku menyesal. Jangan ulangi kesalahanku. Pertemuan itu berakhir dengan Sari tinggal semalam. Di kamar Mia, mereka berbicara hati ke hati. Aku mencintaimu, kata Sari. Mia jawab, buktikan. Mereka tidur berdampingan, tanpa kata lebih. Pagi harinya, Sari putuskan kembali ke Ngo. Aku akan lawan. Mia senang, tapi tahu ini belum akhir. Keluarga Sari dari Surabaya datang ke Jakarta, dipimpin saudaranya. Sari, ayah sakit parah. Karena kamu. Sari sok, pergi ke rumah sakit. Di sana, ayahnya lemah, makan ayah, nak. Aku salah. Sari menangis, ayah paham. Ayahnya angguk, aku lihat berita. Kamu berjuang. Aku bangga. Rekonsiliasi itu memberi Sari kekuatan baru. Kembali ke Jakarta, Sari cerita pada Mia dan Ratna. Ayah dukung sekarang. Mia peluk dia, lihat. Perubahan mungkin. Tapi masalah baru muncul, rekan militer Ratna laporkan dia ke atasan lama. Ratna, ini bisa cabut pensiunmu. Ratna hadapi, lakukan. Kehormatanku bukan dari seragam, tapi dari hati. Sidang internal terjadi, Ratna berpidato, aku layani negara dengan benar. Sekarang aku layani keluargaku. Keputusan, pensiun tetap, tapi dengan catatan. Mia lulus kuliah, tapi sulit cari kerja karena reputasi. Dia apply ke perusahaan, tapi ditolak. Mia, tapi proilmu. Kontroversial. Mia frustrasi, tapi Sari dukung, mulai bisnis sendiri. Mereka buka kai kecil untuk komunitas LGBT, dengan bantuanmu. Kai itu sukses diam-diam, jadi tempat aman. Tapi musuh tak berhenti. Ada serangan online, doing alamat mereka. Ratna pasang keamanan, kita harus waspada. Malam itu, ada orang ketuk pintu Kaisa tutup. Mia buka, dan diserang. Sari lompat lindungi, tapi pelaku kabur. Di polisi, laporan ditolak, ini urusan pribadi. Ratna marah, hubungi media. Berita jadi viral, dukungan datang dari aktivis internasional. Sari, setelah serangan semakin tegas. Kita tak bisa diam. Mereka ikut konferensi hak manusia di Yogyakarta. Di sana, Mia bertemu korban lain, mendengar cerita. Ini sistemik, kata Mia. Ratna ikut, berbagi pengalaman militer. Perubahan butuh waktu, tapi mulai dari kita. Kembali, Sari usul nikah simbolis. Dikai kita. Mia setuju, Ratna jadi saksi. Acara kecil, tapi penuh emosi. Aku janji selamanya, kata Sari. Mia jawab, dalam suka duka. Tapi berita bocor, demonstran datang lagi. Kali ini polisi lindungi karena tekanan publik. Setelah itu, hidup mulai stabil. Mia dapat pekerjaan di Ngo, Sari promosi. Ratna aktif di komunitas veteran Prolt. Tapi luka lama tetap. Mia tanya Ratna, Bu, apa Lina? Ratna jawab, dia masa lalu. Sekarang, aku bahagia dukung kalian. Tahun berlalu, kai mereka tumbuh jadi pusat komunitas.
Mia dan Sari jadi panutan meski tekanan tetap ada. Ratna sekarang 55 tahun, menulis memoir tentang hidupnya. Dari Barak ke Kebebasan, judulnya. Buku itu kontroversial, tapi laris. Di peluncuran, Ratna bicara, aku layani negara dengan rahasia. Sekarang, aku layani dengan kebenaran. Mia dan Sari di samping, bangga. Tapi drama belum berakhir. Saudara Sari dari Surabaya datang, minta maaf. Aku salah dulu. Rekonsiliasi keluarga terjadi, ayah Sari pulih dan dukung. Di sisi Ratna, paman Mia akhirnya datang, aku lihat kalian bahagia. Ma. Tapi tidak semua mudah. Ada undang-undang baru anti-LGBT di parlemen, mereka demo lagi. Dalam demo itu, Mia ditangkap singkat. Di penjara, dia pikirkan semuanya, cinta, pengorbanan, kerugian. Sari dan Ratna jemput, kamu kuat. Mia jawab, ini harga yang kita bayar. Mereka pulang, lebih dekat. Sari hamil melalui donor, keputusan besar. Anak kita akan tumbuh bebas. Mia senang, Ratna jadi nenek. Kelahiran bayi itu simbol harapan. Tapi masyarakat tetap julid, anak tanpa ayah. Mereka abaikan, fokus pada keluarga. Ratna sakit ringan, Mia rawat. Bu, terima kasih atas keberanianmu. Ratna jawab, kamu yang beri aku keberanian. Di akhir hari, mereka duduk di teras, lihat matahari terbenam di Jakarta. Hidup ini penuh pilihan, kata Ratna. Mia angguk, dan kita pilih benar. Cinta mereka bertahan, meski luka. Mereka tahu, di Indonesia, perjuangan terus. Tapi bersama, mereka tak tergoyahkan. Apakah benar bahwa pengorbanan selalu diperlukan untuk mencapai kebahagiaan sejati dalam masyarakat yang penuh prasangka?